Dewa Perang. Bab 556. Pemimpin berkumpul. Zhong Jiaming tercengang. Zhang Dongsu tercengang. Versas tercengang. Semua orang tercengang. Chu Tianchuan mendengar ledakan di kepalanya, dan cerutu di mulutnya jatuh ke tanah. Centeng. Ternyata itu adalah pemimpin No. 1. Centeng. Saya Su Wenhui, Wakil Gubernur. Saya Li Weiming, Direktur Departemen Keamanan Publik. Saya Zhang Jihang, Wali Kota Kota Jinling. Saya Yu Junfei, Wakil Wali Kota Jinling. Kota. Saya Zhang Duo, Direktur Biro Keamanan Umum Kota Jinling. Semua orang maju satu persatu untuk menunjukkan identitas mereka. Puff, puff, puff. Setelah Chu Tianchuan mendengar nama-nama ini, mereka semua muntah darah. Zhang Dongsu dan yang lainnya bahkan gemetar di kaki mereka dan berkeringat dingin. Pada saat ini, sekelompok orang lain keluar. Menurut Chu Tianchuan, mereka mengenali bahwa itu adalah orang yang masuk dengan Ye Junlin di depan. Saya dengar ada masalah. Saya di sini untuk ikut bersenang-senang. Saya Xiang Wenjun, Komandan 300.000 tentara daerah militer Jinling. Puff. Saya Wang Chaohui, Wakil Komandan daerah militer Jinling. Puff. Saya Yu Dongliang, Kepala Staf Umum daerah militer Jinling. Puff. Saya Ding Ziyuan, Komandan Brigade Operasi Khusus Brigade Daerah Militer Jinling. Puff. Saya Long Ye, Komandan Pasukan Naga Langit Brigade Besi Yan Huang. Puff. Puff. Setelah Ryu Ye dan yang lainnya mengungkapkan identitas mereka, Chu Tian mengatakan bahwa tidak satu pun dari tuan muda ini yang kedudukan. Semua orang merasa lemah dan jatuh ke tanah. Bahkan semua orang takut untuk buang air kecil. Selangkangan basah semua, dan panas bertiup, dan sejumlah besar bau amis menghantam. Ini. Chu Tianchuan membunuh beberapa orang yang tidak akan pernah berpikir bahwa mereka telah bertemu dengan para pemimpin puncak di Provinsi Jiangnan. Masih puluhan. Semua berkumpul. Ini adalah tabu terbesar yang dilanggar. Zhang Dongsu sangat ketakutan sehingga mulutnya berbusa dan berkedut. Sangat menakutkan. Lineup yang begitu mewah. Siapa yang tidak bisa membuatnya mudah? Mereka baru saja bertemu. Kenapa kamu begitu bodoh barusan? Di hadapan bos besar ini, mereka bahkan mengucapkan kata-kata liar, sangat arogan. Setiap kata dan setiap tindakan adalah mencari kematian. Mereka langsung mengerti mengapa Song Xingqi dan manajer lebih suka menyinggung mereka daripada membuat perubahan. Ternyata orang-orang yang mengambil alih di sini hari ini, mereka benar-benar tidak mampu membelinya. Ini untuk menyodok langit. Beberapa tua dan muda sudah rapuh secara psikologis, dan mereka semua ketakutan ketika menghadapi pemandangan seperti itu. Zhong Jiaming dan beberapa orang langsung kaget dan menangis. Memprovokasi orang lain, tetapi juga untuk bersaing. Memprovokasi orang-orang ini, bahkan keluarganya hilang. Untuk memberitahu para tetua di keluarga, diperkirakan mereka akan dipukuli sampai mati. Chu Tianchuan juga ketakutan. Seluruh tubuh basah oleh keringat dingin. Jika sesuatu terjadi padanya begitu dia datang ke Jinling, statusnya di keluarga Hua Haichu juga akan diturunkan. Dia bahkan akan ditegur oleh Chu Renxiong. Siapa sangka semua tetua di Jinling terbaring di tanah dan buang air kecil ketakutan. Jika orang-orang di ibu kota provinsi mengetahuinya, mereka pasti akan menganga. Bagaimana bisa tuan muda top ketakutan seperti ini? Tetapi kebetulan mereka bertemu orang-orang besar ini. Apakah kamu tahu siapa yang ada di dalam? Centeng berteriak keras. Orang di dalam adalah. Ketika Centeng hendak mengatakannya, dia diinterupsi oleh Long Ye. Itu adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa kamu sakiti. Ya, kamu tidak bisa menyinggung seseorang. Centeng menjawab setelah datang selesai. Katanya dingin. Di mata Chu Tianchuan, orang-orang di dalamnya pasti mirip dengan Centeng dan yang lainnya. Tentunya Anda tidak bisa menyalahkan diri sendiri. Bab 557. Siapa yang berani memprovokasi keluarga Hua Haichu? Tapi di mana mereka berharap bahwa orang di dalam adalah Kunlun, Dewa Perang untuk melindungi negara. Yang merupakan keberadaan 18 kerajaan. Anda harus tahu bahwa orang yang baru saja mereka sakiti adalah Jenderal Kunlun. Diperkirakan beberapa orang akan ketakutan setengah mati. Bos Chen, buat hal-hal besar menjadi kecil. Ryuno mengingatkan di sampingnya. Yang utama Ye Junlin tidak ingin terlalu publik.
Chen Teng mengangguk. Kemudian dia menatap Chu Tianchuan dan berkata, cepat. Tapi aku ingat kalian semua. Jika kamu begitu sombong dan mendominasi lain kali, lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu. Berkata dengan dingin, tidak. Kamu tidak bisa membiarkan mereka pergi dengan mudah. Biarkan orang tua mereka menjemput mereka. Zhang Jihang juga setuju. Ya, ya. Anak-anak membuat kesalahan. Orang dewasa akan meminta maaf. Itu normal. Ah. Zhang Dongsu dan yang lainnya semua ketakutan. Jika anggota keluarga tahu bahwa mereka telah menyebabkan bencana besar, bukankah mereka akan terbunuh? Sekretaris Zhang Jihang segera menghubungi para tetua dari orang-orang ini. Tidak ada yang diizinkan pergi lebih awal. Chen Teng meninggalkan kalimat dan memasuki klub bersama semua orang. Chu Tianchuan berkata bahwa selusin tua dan muda semuanya tergeletak di tanah, dan mereka ingin menangis tetapi tidak memiliki air mata. Tidak ada yang mengharapkan apa yang terjadi. Terlalu menakutkan. Tak lama kemudian, sebuah mobil datang. Mereka adalah kepala keluarga Zhong, keluarga Yin, keluarga Fan, keluarga Zhang dan keluarga lainnya. Mereka baru mengetahui apa yang terjadi. Orang-orang ini ketakutan setengah mati. Siapa yang salah jika para bajingan ini tersinggung? Mereka harus menyinggung orang-orang ini. Dengan satu kata, keluarga akan selesai. Setelah keluar dari mobil, kepala keluarga besar bergegas menuju Zhang Dongsu dan yang lainnya. Bang! Zhang Dongsu ditendang beberapa meter oleh kepala keluarga Zhang. Bang! Berderak. Yang lain dipukuli satu demi satu. Segera orang-orang ini dipukuli sampai berteriak seperti babi. Semua pemilik rumah akan membunuh mereka. Menangkap seseorang berarti memukulinya dengan keras, dan dia tidak akan pernah menunjukkan simpati apapun. Chu Tianchuan melihat bahwa tua dan muda di ibu kota provinsi ini dipukuli dengan darah, dan dia ketakutan setengah mati. Jika temperamen kasar Chu Renxiong tahu tentang ini, dia mungkin tidak akan bisa bangun dari tempat tidur selama sebulan. Cepat menyelinap pergi. Chu Renxiong dan rombongannya diam-diam menyelinap pergi. Pada akhirnya, orang-orang besar dan muda di ibu kota provinsi semuanya ditarik oleh ambulans. Kejadian ini menggemparkan kalangan di ibu kota provinsi tersebut. Semua orang menebak apa yang terjadi, dan tua dan muda di ibu kota provinsi secara kolektif dipukuli ke rumah sakit. Ketika Chu Tianchuan kembali ke Villa Hongyuan, Chu Renxiong tampak terkejut. Mengapa kamu kembali begitu cepat? Kakek, mereka terlalu terkenal. Saya pikir kita harus kembali dulu. Lagi pula, kita harus kencan buta dengan Xiao Qin besok. Akan buruk jika kita mengambil pegangannya lepas. Chu Tianchuan menyentuh hidungnya. Chu Renxiong menatapnya dengan kagum dan berkata, ya, ini adalah keturunan keluarga Chu saya. Tidak apa-apa untuk bermain, tetapi Anda perlu tahu waktunya. Kakek, saya akan istirahat dulu. Akan dalam kondisi yang baik besok. Respon. Chu Tian memberi alasan untuk beristirahat. Dia gugup dan takut. Dia tidak berani memberitahu Chu Renxiong apa yang terjadi padanya. Sembunyikan jika Anda bisa. Menonton Chu Tianchuan pergi dengan panik. Pengurus rumah tangga Chu Renxiong, Zhang Tianzi berkata dengan curiga, Tuan, sepertinya ada yang salah dengan Tuan muda. Saya pikir mengapa wajah saya pucat. Apakah ada yang salah? Chu Renxiong menggelengkan kepalanya. Tidak. Selain itu, bisakah kita memilikinya? Kecelakaan di Jinling. Itu benar. Siapa yang berani memprovokasi keluarga Hua Haichu? Pengurus rumah tangga tertawa. Bab 558. Rencana Ye Junlin. Chu Renxiong membelai janggutnya dan berkata sambil tersenyum. Saya sangat lega melihat bahwa Tianchuan menjadi semakin masuk akal. Ngomong-ngomong, Lao Zhang meminta keluarga Zhao untuk bersiap dengan baik, dan saya pribadi akan pergi ke pintu besok siang untuk melamar pernikahan. Dimengerti, tuanku. Chu Tianchuan, yang kembali ke kamar, merasa tidak nyaman. Bos besar di Provinsi Jiangnan akan mengingat saya sekarang. Keluarga Chu saya tidak akan pernah bisa berdiri di Jinling. Kalau tidak, saya tidak tahu bagaimana mereka mati. Cara untuk mengeluarkan kakek dari perang Jinling. Di dalam klub malam gelap, Ye Junlin secara resmi berbicara dengan Chen Teng dan beberapa lainnya. Setelah salam ramah, Ye Junlin menyatakan tujuannya. Saya menyebabkan kekacauan antara grup Sansing dan faksi Yuan Sanhe.
dan kali ini saya akan mengakhirinya. Ah, jika Tuan Ye berakhir, kami sudah cukup. Beraninya kamu mengganggumu. Centeng dan yang lainnya orang-orang ketakutan. Tidak. Aku yang menyebabkan masalah ini. Jadi biarkan aku yang menyelesaikannya. Ye Junlin tegas. Dan saya berencana untuk mengembangkan Provinsi Jiangnan dengan penuh semangat. Mulai dari Yunting Group dan memberikan beberapa kontribusi untuk memberi manfaat bagi rakyat dan negara. Anda juga telah melihat pencapaian Suzhou dan Hangzhou. Ye Junlin berkata lagi. Dimengerti. Jika ada kebutuhan untuk Tuan Ye, kami akan bertindak sesegera mungkin. Centeng dan yang lainnya sangat senang ketika mereka mendengar bahwa Ye Junlin ingin mengembangkan Provinsi Jiangnan dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, dia juga menghormati Ye Junlin. Lawan musuh dengan berani di medan perang dan lindungi Tiongkok. Di belakang, saya masih memikirkan orang-orang dan China. Jenderal seperti itu sangat sulit didapat. Ye Junlin menolak untuk menghibur malam itu, dan datang ke daerah militer Jinling untuk tinggal bersama para prajurit. Dini hari berikutnya, Ye Junlin menerima telepon dari Xiao Qin. Kakak ipar aku akan kencan buta hari ini. Datanglah nanti, atau aku tidak akan tahu. Xiao Qin memohon. Jangan khawatir. Denganku, tidak ada yang bisa memaksamu melakukan hal-hal yang tidak kamu inginkan. Ye Junlin berkata dengan dingin. Kakak ipar, kamu sangat baik padaku. Kamu pasti enggan menikah denganku, kan? Xiao Qin berkata sambil tersenyum. Karena kamu adalah adik perempuan Ziran, maka tidak ada yang bisa menggertakmu. Ye Junlin berkata dengan serius. Oh, itu karena saudara perempuanku. Tetapi saudara ipar, kamu hanya perlu menjagaku. Ada beberapa kerugian, tetapi Xiao Qin masih sangat bahagia. Pukul 11. Villa Hong Yuan. Keluarga Chu siap untuk segalanya. Selain 2 sedan, pengawal di belakang juga berisi kotak harta emas dan perak. Di antara mereka, ada banyak hal berharga seperti mutiara malam. Keluarga Chu saya pergi ke pintu untuk melamar pernikahan. Pemandangannya pasti besar. Chu Renxiong membelai janggutnya dan berkata. Dia menoleh dan berkata dengan terkejut. Tian Chuan, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak mendapatkan istirahat yang baik tadi malam? Lingkaran hitam di bawah matamu. Lesu. Chu Tian Chuan tersenyum canggung. Ya, saya mengakui tempat tidur. Tidak ada kebiasaan tidur. Faktanya. Chu Tian Chuan ketakutan. Takut selama sebulan. Haha, tidak apa-apa. Setelah keluarga Chu membangun pijakan yang kuat di Jinling, kamu akan berada di sini untuk waktu yang lama, dan kamu akan terbiasa. Chu Renxiong membelai janggutnya dan tersenyum, dan cetak biru besar muncul di pikirannya. Menurutnya, Jinling sudah menjadi daging keluarga Chu. Chu Tian Chuan ketakutan. Dan biarkan dia tinggal di Jinling untuk waktu yang lama. Dia tidak berani keluar. Kakek, haruskah aku mendiskusikan sesuatu denganmu? Chu Tian Chuan menyentuh kepalanya dan bertanya. Ada apa? Tanya Chu Renxiong. Kakek, ayo keluar dari Jinling. Jangan kencan buta. Tidak ada gunanya. Mata Chu Renxiong menjadi lurus setelah mendengar kata-kata Chu Tian Chuan. Bab 559. Aku tidak mau. Katakan dengan jelas. Kata Chu Renxiong dengan marah. Kakek. Menurut saya, Provinsi Jiangnan tidak disebut gemuk, dan semuanya jenuh. Itu tidak bisa di mata keluarga Chu saya sama sekali. Selain itu, latar belakang Xiao Qin seperti apa yang sangat biasa. Tidak layak untuk saya. Chu Tian Chuan menjelaskan. Kamu tahu sial. Chu Renxiong berkata dengan marah, setelah Jinling Yuan Shanhe dan Sansing Group jatuh, piring kosong itu terlalu besar. Kekuatan keluarga Chu saya hanya bisa memakan setengahnya paling banyak. Anda bilang tidak bisa menangkapnya. Mata. Kedua, jika kamu ingin mendapatkan pijakan di Jinling, kamu harus mendukung boneka. Keluarga Zhao adalah pilihan terbaik. Itu pasti Xiao Qin. Itu terlalu berantakan. Kami jika keluarga Chu masuk dengan paksa, saya khawatir itu akan melukai 1000 musuh dan 800 dirimu sendiri. Chu. Tian Chuan benar-benar takut. Saya tidak ingin tinggal di Jinling sebentar. Omong kosong. Mengapa kamu tidak memiliki kepercayaan diri? Di Jinling, siapa lagi yang bisa ditakuti oleh keluarga Chu saya? Siapa yang bisa mengancam kita? Chu Renxiong sudah marah. Kakek. Aku. Oke.
Berhenti bicara. Aku tidak mau mendengarnya. Chu Renxiong meraung, menakuti Chu Tianquan. Tidak lama kemudian, dia datang ke Zhao Family Manor. Zhao Jiangwo, Wu Mulan dan semua orang di keluarga Zhao menyambutnya di pintu. Selamat datang di bos lama. Saya belum melihat Anda selama bertahun-tahun. Wu Mulan dan keduanya sangat bersemangat. Zhao Suecheng dan Xiao Ruomei tersenyum ketika mereka melihat Chu Tianquan. Puas banget sama menantu masa depan ini. Setelah Xiao Qin melihat Chu Tianquan, dia mencibir, ini jauh lebih buruk daripada saudara iparku. Dia juga memiliki lingkaran hitam di bawah matanya. Dia pasti bukan orang baik. Chu Tianquan tidak tertarik dengan lamaran pernikahan ini. Tapi setelah melihat Xiao Qin, matanya berbinar. Cantik sekali. Ada banyak keindahan di Huahai. Tetapi tidak ada yang bisa menandingi Xiao Qin. Saya mendengar bahwa Xiao Qin masih di sekolah. Ini bagus. Segera, Chu Tianquan mengubah perhatiannya. Kalahkan Xiao Qin dulu. Adapun apakah akan tinggal di Jinling, pikirkan cara lain. Semua orang di keluarga Zhao sangat puas dengan pernikahan ini. Apalagi setelah melihat orang sungguhan. Kakak, kamu telah mendapatkannya. Itu luar biasa. Semua orang berseru dengan kagum. Chu Renxiong dan Wu Mulan datang untuk saling menyapa. Meskipun persahabatan kita adalah jalan buntu, kali ini keluarga Chu datang untuk melamar, dan etiketnya tidak boleh buruk. Ayo, berikan mas kawinnya. Chu Renxiong memberi perintah. Pengawal keluarga Chu membawa semua kotak harta ke dalam keluarga Zhao. Xiao Qin ingin berhenti, tetapi ditahan oleh Xiao Ruomei. Zhao Jiangwo dan Wu Mulan semakin tertawa. Keluarga Chu sangat memperhatikan etiket, yang menunjukkan bahwa mereka menghargai Xiao Qin dan keluarga Zhao. Tolong. Chu Renxiong dan rombongannya diundang ke villa keluarga Zhao. Kedua belah pihak mengobrol dengan gembira. Pada saat ini, Chu Renxiong memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Sekarang, aku ingin mendengar pendapat kedua anak itu. Apa kesanmu tentang Xiao Qin? Chu Renxiong memandang Chu Tianzuan. Chu Tianquan tersenyum, kakek, saya sangat puas. Saya bersedia menikahi Xiao Qin. Wow, keluarga. Zhao berseru dengan penuh semangat. Ini bagus. Xiao Qin akan menjadi menantu perempuan dari keluarga Xiao. Keluarga Zhao juga meningkat. Chu Renxiong menatap Xiao Qin lagi. Xiao Qin, apa maksudmu? Semua orang juga memandang Xiao Qin, mengharapkan jawabannya. Aku tidak mau. Sebuah suara keras bergema di seluruh hadirin. Hei! Semua orang kaget, dan suara napas terengah-engah tidak bisa berhenti. Bab 560, 10.000 suku datang untuk beribadah. Semua orang memandang Xiao Qin dengan tidak percaya. Menurut pendapat semua orang, masalah ini sudah selesai. Bagaimana bisa Xiao Qin menyerahkan pria yang begitu sempurna? Tapi hasilnya justru sebaliknya. Tidak ada yang memikirkannya. Xiao Qin sebenarnya menolak. Kuncinya adalah bahwa Chu Renxiong, kepala keluarga Chu dari keluarga kuasa Royal Huahai, secara pribadi datang untuk melamar, tetapi ditolak dengan kejam. Jika ini menyebar, kemana wajah keluarga Chu akan pergi? Sejak Xiao Qin menolak, sifat masalah ini telah berubah. Bukan hanya masalah perkawinan pribadinya, masalah ini telah menjadi pertempuran antara dua keluarga besar. Keluarga Zhao akan membayar mahal untuk ini. Boom. Chu Renxiong dan Chu Tianquan memandang Xiao Qin dengan tidak percaya. Menurut mereka, Xiao Qin tidak mungkin menolak. Apa katamu? Katakan lagi. Chu Renxiong bertanya. Aku bilang, aku tidak mau. Xiao Qin tegas dan menolak. Apa? Xiao Qin, kamu sombong. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Zhao Jiangwo dan Wu Mulan cemas, dan mereka berteriak pada Xiao Qin. Zhao Suecheng dan Xiao Ruomei juga segera berkata, Xiao Qin, apa yang kamu lakukan? Cepat dan setuju. Kamu dapat menolak hal yang begitu baik. Zhao Sueyong dan Zhao Sueliang juga berbicara satu demi satu. Ya, Xiao Qin tidak bisa tolak masalah ini. Keluarga Zhao kita tidak bisa menolak. Berjanjilah dengan cepat. Kakak jangan melakukan hal bodoh. Jika ini merusak wajah keluarga Huahai Chu, keluarga Zhao akan benar-benar habis. Jadi Xiao Qin harus setuju. Air mata Xiao Qin mengalir melalui dua baris. Dia melihat ke arah kerumunan dan bertanya,
Apakah saya tidak memiliki hak untuk memilih pernikahan saya sendiri? Berapa usia ini? Dan ada pepatah datang ke pintu untuk melamar pernikahan. Itu sekelompok tua yang keras kepala. Mendengar kalimat ini, wajah Chu Renxiong muram, dan kuasnya berubah. Xiao Qin dengan jelas mengatakan bahwa dia keras kepala. Semua orang bisa melihat ekspresi Chu Renxiong. Mereka semua berakhir. Wu Mulan bahkan lebih kesal, dan berkata dengan keras pada Xiao Qin, "Xiao Qin, kamu selalu bisa mandiri, dan nenek terserah kamu. Tapi hari ini tidak terserah kamu." Ya, itu benar. Kamu tidak bisa pilih pernikahanmu. Zhao Jiangwo menghela nafas nada. Xiao Qin, kamu harus setuju hari ini. Tidak ada penolakan untuk mengatakan. Kamu harus memahami upaya kami yang melelahkan. Keluarga. Zhao menyatakan pendapat mereka. Zhao Suecheng dan Xiao Ruomei bahkan berkata, Tuan Chu, Tuan Muda Chu, kami setuju atas nama putri kami. Dia harus bersedia. Chu Renxiong melambaikan tangannya. Tidak, saya ingin mendengarkannya secara pribadi. Ya, kalian katakan tidak. Chu Tianchuan juga sangat marah. Ada wanita yang menolaknya. Semua orang memandang Xiao Qin. Xiao Qin cepat setuju. Semua orang mendesak. Hati Xiao Qin penuh dengan keterikatan. Sesosok muncul di benaknya. Tunggu, kakek nenek. Jika saudara perempuan Xiao Qin tidak mau, mengapa memaksanya? Keluarga Zhao saya juga keluarga besar. Bagaimana saya bisa begitu rendah hati? Kata Zhao Yuan. Mengetahui identitas Ye Junlin, dia pasti berdiri bersama Xiao Qin. Dia juga satu-satunya di keluarga Zhao yang mendukung Xiao Qin. Terlebih lagi, dia mengerti bahwa keluarga Zhao memiliki kata-kata Ye Junlin. Semua kelompok etnis datang untuk beribadah. Bagaimana mungkin gilirannya untuk membuat keluarga Chu berteriak 5 dan 6? Apa? Sepertinya seseorang di keluarga Zhao tidak puas dengan keluarga Chuku. Tes-tes. Chu Renxiong mencibir. Chu Tianchuan juga berkata dengan tidak puas. Sepertinya seseorang di keluarga Zhao tidak puas dengan kakek. Ini tidak terjadi dengan kepala tua. Tidak ada yang berani tidak menghormati Anda. Berani tidak menghormati keluarga Chu. Wu Mulan dan Zhao Jiang segera menjelaskan. Bersambung.